Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita dari Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan, taufik serta hidayah kepada kita, sehingga mampu saya hari ini insya Allah akan menjelaskan, akan menerangkan bagaimana teknik dan cara merakit sebuah panel untuk instalasi kontrol motor atau sistem kendali motor. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Rasulullah secara pasti dan konsekuen telah membawa di rumahnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Anandaku sekalian, pada hari ini kita masuk ke materi praktek instalasi motor. Di dalam praktek instalasi motor tersebut, judul pertemuan pertama praktek kita ini adalah perakitan panel instalasi motor listrik. Di mana dalam subtopik pertama ini kita menggambar dan mendesain perakitan panel instalasi motor listrik, instalasi motor listrik, dan tindakan keselamatan kerja. Memasuki pekerjaan yang utama, yaitu merakit panel, ada baiknya saya terangkan dulu satu persatu alat-alat yang dipakai di dalam merencanakan perakitan panel tersebut. Yang pertama, di sini kita memakai alat-alat ukur. Yang pertama, mistar baja. Di sini kita pakai mistar baja untuk mengukur ukuran-ukuran yang mau kita ukur. Ada dua jenis mistar baja, yang satu ukuran 60 cm, yang satu lagi ukuran 100 cm. Selanjutnya, kita memakai siku. Di sini di dalam pemakaian roll siku ini sangat penting sekali untuk mengambil sudut-sudut yang sempurna atau sudut-sudut yang benar dan garis yang benar-benar lurus dan tepat. Jadi kita memakai siku. Selanjutnya kita pakai water fast. Memang di sini sangat kecil sekali kemungkinan pemakaian water fast, namun kita tetap juga memakai water fast. Bisa saja nanti kita mau meletakkan panel yang kita buat ini di dinding. Nah, jadi posisi panel kita itu sudah rata apa belum, dapat kita pakai water fast untuk menentukan kedudukan posisi daripada panel yang kita kerja ini. Selanjutnya di sini kita juga ada memakai meteran, sama tadi dengan mistar tadi, meteran. Ini juga untuk mengukur bagian-bagian yang mau diukur. Kita memakai mistar gulung atau meteran gulung. Kita di sini memakai martil tanduk. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memukul-mukul apabila ada yang mau dipukul. Selanjutnya di sini kita akan memakai dua buah obeng. Satu obeng minus, satu obeng plus, atau obeng alur 1 dan obeng alur 2. Selanjutnya kita memakai penitik. Penitik di sini nanti kita apabila kita sudah menggambar dan sudah menandai posisi-posisi di mana yang mau dibor, maka posisi tempat yang mau dibor itu harus dititik terlebih dahulu, sehingga lebih jelas tandanya di mana posisi kita bor, dan waktu kita mengebor, insya Allah tidak akan lari boran kita itu. Jadi diperlukan titik di sini, penitik di sini ya. Kita memakai obeng-obeng kecil, dan kita juga memakai pensil untuk menggambar dan mendesain perencanaan panel tersebut. Dan juga kita di sini memakai tang wire striver yang gunanya untuk menjepit daripada sistem penyepunan tadi. Jadi di sini kita lakukan. Nah, di sini penjepitannya di depan sekali dan di belakang sekali. Nah, dengan memakai, kalau anak-anak menyatakan ini tang skun, tapi kalau namanya tang wire striver. Selanjutnya kita akan memakai sebuah kacamata. Ini alat keselamatan kerja
atau alat pelindung mata daripada kita bekerja mengebor nanti atau menggerinda. Selanjutnya kita memakai bor tangan. Di sini gunanya untuk mengebor-ngebor, untuk peletakan daripada rel omega, peletakan daripada kabel duct, itu semuanya dikunci dengan baut atau skrup, dan untuk melobangi panel-panel tersebut maka dipakailah bor tangan. Selanjutnya kita memakai gergaji dan gerinda. Jadi kalau adanya mau kita potong-potong nanti, bisa kita memakai gergaji besi, dan juga bisa memakai gerinda tangan. Kesemuanya ini gunanya untuk memotong. Selanjutnya ada pisau cutter. Pisau cutter ini nanti untuk membersihkan atau memotong bagian-bagian daripada yang tidak bersih, atau memotong komponen-komponen yang bisa dipotong oleh pisau cutter tersebut. Selanjutnya, di sini kita juga memakai bor AC untuk skrup dan juga bor DC untuk skrup. Gunanya nanti adalah untuk meletakkan komponen-komponen misalnya seperti kabel duct dan rel omega serta terminal-terminal batang. Nah, ini bor skrup untuk AC dan ini bor skrup untuk DC. Kita juga nanti di dalam pekerjaan memakai multimeter, ya. Multimeter sini nanti apabila kita sudah mulai merangkai-rangkai. Jadi multimeter sini sangat penting sekali pemakaiannya. Selanjutnya, setelah kita menerangkan fungsi daripada alat-alat yang akan kita pakai nanti dalam pengerjaan perakitan panel ini, kita akan membahas bahan-bahan yang dipakai di dalam perakitan panel instalasi motor listrik. Yang pertama sekali kita lihat di sini ada beberapa jenis terminal batang, di mana fungsi terminal batang tersebut adalah untuk tempat mengkonek atau menggabungkan atau mengikat kabel-kabel yang mau disambungkan ke bagian-bagian yang lain. Jenis daripada terminal batang ini tergantung kepada besar ampere yang melewatinya. Jadi kalau untuk beban ampere yang kecil, maka kita cukup bisa memakai terminal batang yang bentuk seperti ini. Tapi kalau seandainya di dalam perakitan panel itu untuk melayani motor yang gede, yang besar ampernya, maka kita harus memakai terminal batang seperti ini yang mampu sampai 50 ampere, ya, 30 ampere, mungkin juga sampai 100 ampere. Selanjutnya kita lihat juga ada soket TDR. Soket untuk tempat dudukan TDR. Ini juga termasuk bahan-bahan di dalam perakitan panel instalasi kontrol motor, karena bisa saja nanti rangkaian itu memakai TDR. Jadi seperti ini dia kakinya. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa buah lampu indikator dengan warna merah, kuning, dan hijau. Ini lampu indikator ini di dalam setiap panel instalasi motor listrik ada lampu indikator ini digunakan sebagai pemberi tanda bahwasanya sumber tegangan sudah masuk. Misalnya seperti ini. Ini pengertian lampu yang paling di atas. Ini untuk lampu indikator menyatakan sumber tegangan. Pasa R, pasa S, pasa T. Sementara yang di bawahnya ini adalah lampu indikator untuk operasional daripada motor. Selanjutnya kita ada memakai tombol emergency. Ini tombol emergency, ya. Tombol emergency ini kita pakai di dalam panel instalasi motor listrik ini sebagai alat pemutus. Pengaman, pemutus apabila ada gangguan-gangguan mendadak, kita tinggal pencetkan saja ini ke dalam, maka sistem akan terputus
Dan kalau untuk menghubungi kembali cukup kita putar sedikit dan dia akan kembali. Di sini ada terminal-terminalnya. Selanjutnya di sini ada tombol push button yang dipakai di panel. Ada warna hijau, ada warna merah yang fungsinya untuk menghubungkan, ya, untuk menghubungkan aliran arus melalui kabel-kabel. Kalau yang warna hijau ini untuk tombol start menghubungkan. Kalau warna merah ini untuk memutuskan aliran arus pada kabel ke beban. Selanjutnya, bahan yang nanti akan kita jumpai ada beberapa buah MCB, baik MCB 1 pas maupun MCB 3 pas. Okay. Biasanya pemakaian berapa banyak MCB ini tergantung kepada sistem rangkaian yang mau kita rangkai, yang mau kita rakit. Jadi MCB di sini fungsinya untuk sebagai pengaman apabila terjadi gangguan beban lebih pada sistem. Selanjutnya kita akan melihat ada pemakaian kontaktor. Kalau di dalam sistem rangkaian kontrol semi otomatis dan juga otomatis, untuk penghubung ke motornya memang selalu memakai kontaktor. Apakah dia memakai relay, aktuatornya pasti memakai kontaktor. Kontaktor ini berfungsi sebagai saklar magnetik, saklar yang digerakkan di dalam proses kemagnetan. Jadi di dalam kontaktor ini nanti ada spool yang membangkitkan medan magnet, dan medan magnet inilah nantinya akan menarik batang-batang pengontak daripada kontaktor. Selanjutnya ada overload. Overload di sini hampir sama fungsi dengan MCB. Bedanya overload di sini juga sebagai pengaman beban lebih, tapi bukan di rangkaian. Dia hanya mengamankan motor. Dia hanya mengamankan operasional motor saja. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan sistem-sistem jaringan yang lain. Dia cukup berhubungan dengan motor. Apabila motor mendapati beban lebih, maka overloadnya akan reset, akan terputus, dan lampu daripada overload dia ada. Menurut Puil ada lampu merah, dan kalau Puil yang 2000-an itu lampu reset daripada overloadnya warna kuning. Jadi fungsi daripada overload ini sebagai pengaman beban lebih pada motor. Sementara kalau MCB tadi sebagai pengaman apabila di dalam sistem ada gangguan-gangguan beban lebih. Nah, itu MCB. Jadi bisa saja nanti di lapangan overloadnya balik, tapi MCB nggak balik. Overloadnya reset, tapi MCB-nya nggak reset, nggak jeplak dia. Nah, bisa sistem seperti itu. Karena kita bilangkan tadi bahwasanya overload hanya untuk mengamankan motor saja. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa jenis kabel duct. Kabel duct ini berfungsi untuk tempat saluran-saluran kabel di dalam suatu sistem instalasi panel motor. Jadi ini kabel duct ukuran 3 cm atau 30 mm. Ini dia. 3 cm atau 30 mm. Jadi kabel duct sini untuk tempat saluran-saluran kabel yang akan kita rakit nantinya. Selanjutnya kita akan memulai proses daripada pengerjaan utama, yaitu perakitan panel instalasi motor listrik. Selanjutnya di sini kita lihat ada batang rel Omega, di mana fungsi batang rel Omega ini adalah untuk tempat duduk bantalan rel daripada kontaktor, adalah tempat bantalan duduk daripada MCB baik 1 pas maupun 3 pas. Jadi rel Omega ini gunanya untuk tempat duduk daripada komponen-komponen instalasi atau bahan-bahan motor listrik nanti. Misalnya untuk soket daripada tether ini juga ya. Inilah dia fungsi daripada rel Omega. Selanjutnya kita memakai kabel 4 warna
sesuai dengan oil untuk instalasi tenaga, pasa air, kabel NIAF warna merah, pasa S NIAF warna kuning. Jadi ini kebetulan warnanya warna kuning hijau, ini sebetulnya untuk RD. Tapi ini bisa juga kita pakai untuk sebagai pertanda. Kabel pasa R warna kuning, pasa T, jadi pasa R tadi warna merah, pasa S warna kuning, pasa T warna hitam. Dan warna biru ini adalah untuk netral. Ya, untuk netral kita ambil kabel NIAF warna biru. Jadi sesuai dengan pemakaian warna-warna kabel nanti akan kita rangkai di perakitan panel kita. Dan di sini Anda lihat ada spoon kabel, okay. Ini gunanya apabila nanti kabel mau disambungkan ke terminal batang, baik terminal batang yang model seperti ini, baik yang besar, itu kabel ujung daripada kabel kita ini contohnya, maka kita beri dia spoon, sehingga kalau ujung kabel kawat serabut ini NIAF ini kita nyatukan dia, kita kasih spoon, maka dia tidak akan mudah lepas atau terberai. Inilah gunanya spoon ini. Jadi apabila masuk dia ke dalam sistem terminal batang, maka ngepas dia, pas sekali dia masuk ke dalam satu sistem terminal batang. Jadi tidak ada gangguan atau kelonggaran daripada penyambungan di terminal-terminal batang. Jadi itulah gunanya spoon kabel tersebut. Selanjutnya di sini di samping tombol emergency ada tombol atau saklar cam switch dan ada juga fall switch. Ini juga dipakai di dalam perakitan panel instalasi motor listrik, tapi yang kebanyakan dipakai yang cam switch model 012. Ini bisa nanti dipakai sistem satu bergerak, nomor 2 tidak bergerak, atau satu bergerak putar kanan, dua bergerak putar kiri, dan off-nya berada di tengah. Nah, ini secara manual. Jadi nanti di panel ini nanti ada juga orang merakit apabila sistem otomatis rusak di TDR, orang bisa mengerjanya dengan memakai saklar cam switch, misalnya untuk rangkaian kontrol motor 2 arah putaran motor. Bahan daripada panel. Panel di sini berfungsi sebagai tempat rumah atau kotak, bagusnya rumah, seluruh alat-alat sistem yang ada di panel tersebut. Ukuran-ukuran panel banyak jenisnya dan macamnya. Ini bagian pintunya, ini bagian daripada dalamnya. Nah, di sini nanti akan kita rakit bagaimana perakitan panelnya mau kita inginkan. Demikian pada sesi pengenalan alat dan pengenalan bahan-bahan untuk perakitan panel instalasi motor listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.